Kiranya semua nyanyian, pujian, sembah yang sudah kami naikkan berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Sekarang kami mau duduk diam, kami semua jemaat-Mu mau bersama-sama renungkan firman-Mu. Saatnya Tuhan berbicara bagi kami dan memberkati kami Bapa. Kami buka hati kami lebar-lebar, telinga kami untuk firman-Mu. Berbicaralah, berbicara, sampaikan isi hati, sampaikan pesan-Mu bagi kami malam ini. Kami sambut dengan penuh sukacita berkat-Mu ini Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Baik, puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Baik yang ada di gereja ini maupun Bapak Ibu yang ada di rumah. Ya, puji Tuhan. Kita bertemu lagi pada malam hari ini walaupun hanya secara online Bapak Ibu. Dari mimbar ini saya menyapa kita semuanya, Shalom. Ya, saya berharap semua kita jemaat GBI Avenuel baik yang di Season City, Taman Surya 5, semua teman-teman, saudara-saudara semua yang menyaksikan ibadah live streaming ini, saya berkata shalom, damai sejahtera Tuhan turun atas kita semuanya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada seorang saudara yang berkata kepada saya, di masa pandemi COVID begini, masing-masing orang Kristen sedang diuji. Masing-masing orang percaya sedang diuji kesungguhannya dalam dia mengikut Tuhan. Sekali lagi, saudara tersebut berkata kepada saya, di masa-masa pandemi COVID seperti ini, masing-masing orang Kristen sedang diuji kesungguhannya dalam mengikut Tuhan. Nah, terus terang saudaraku, saya pribadi setuju dengan kalimat ini. Bahkan saya pun memang berpikir demikian. Dari awal pandemi ini saya berkata saudaraku bahwa segala sesuatu yang terjadi itu terjadi atas seizin Tuhan. Kalau Tuhan izinkan berarti ada maksud dan rencana Tuhan di balik semua itu. Saya juga berpikir, saya juga setuju bahwa Tuhan sedang menguji kesungguhan kita Bapak Ibu. Bagaimana tidak Bapak Ibu Saudara? Kalau dulu sebelum COVID melanda dunia, melanda Indonesia, melanda Jakarta, Bapak Ibu Saudaraku, kita itu bisa ke gereja itu sebulan bisa 4 kali, bisa 8 kali, bisa 10 kali. Hampir semua kegiatan gereja kita bisa ikuti saudara. Sebelum COVID melanda Indonesia, melanda kita semua, kita bisa beribadah bersama-sama dengan saudara seiman kita. Kita bisa memuji Tuhan bersama-sama, menyembah Tuhan bersama-sama. Ketika Bapak Ibu datang ke gereja dengan roh yang letih lesu, dengan roh yang padam, tapi ketika Bapak Ibu datang ke gereja memuji Tuhan bersama umat Tuhan yang lainnya, Bapak Ibu merasakan satu semangat yang baru muncul dalam hidup saudara. Ketika Bapak Ibu berangkat dari rumah dengan hati yang galau, gundah gulana, banyak persoalan. Ketika Bapak Ibu melihat teman-teman saudara yang ada di sebelah kanan dan sebelah kiri bersemangat, Bapak Ibu juga ikut bersemangat memuji dan menyembah Tuhan. Belum lagi langsung dengar hamba Tuhan berbicara di atas mimbar ini. Belum lagi saudaraku, setelah habis ibadah Bapak Ibu bisa konseling dengan Bapak Ibu pendeta yang ada di gereja. Bapak Ibu juga bisa minta didoakan, bisa ditumpang tangan. Artinya apa saudaraku? Sebelum COVID ini terjadi, saudara, ada banyak
kekuatan dari luar diri kita yang menginfus kita sehingga kita, saudaraku, tetap terjaga semangatnya dalam mengiring Tuhan. Seperti saya katakan tadi, saudaraku, sering sekali kita lemah, kita down. Tapi begitu kita datang ke gereja, kita rasakan hadirat Tuhan. Kita lihat orang di sebelah kita bersemangat, antusias. Kita juga bangkit lagi. Ketika Bapak Pendeta, Bapak Gembala mendoakan kita, ada seperti siraman yang baru yang menyegarkan jiwa, yang membangkitkan semangat kembali, saudara. Ada gairah yang terus menyala-nyala. Walaupun terjadi penurunan, tapi ya itu hanya sebentar, naik lagi, saudaraku. Walaupun kita down, tapi naik lagi, saudara. Itu sebelum masa pandemi COVID-19. Bagaimana dengan sekarang ini? Atau beberapa bulan terakhir ini, Bapak Ibu? Saya ingat-ingat dari awal April ataupun akhir Maret, kita sudah mulai dilanda COVID ini, saudara. Kalau saya tidak salah ingat, dari akhir Maret kita sudah tidak lagi beribadah di gereja. Dan ini sudah pertengahan bulan September, hampir 6 bulan, hampir setengah tahun kita tidak lagi ke gereja. Kita tidak lagi beribadah bersama-sama saudara seiman, saudara. Kerja kita lakukan dari rumah, sekolah dari rumah, kuliah dari rumah, bahkan ibadah pun dari rumah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tidak ada lagi keramaian, tidak ada lagi orang-orang seiman yang bisa jadi penyemangat bagi kita. Paling ya hanya suami, istri, anak-anak yang di rumah. Tidak ada lagi worship leader yang melihat kita, saudaraku, ketika kita tidak angkat tangan, terus dia suruh kita angkat tangan. Enggak ada. Kita ibadah dari rumah, saudaraku. Tidak ada lagi yang memperhatikan, tidak ada lagi yang mengawasi. Sepertinya suntikan semangat dari luar itu terhenti, stop, karena kita hanya melakukan ibadah dari rumah. Memang gereja kita, saudaraku, memiliki ibadah live streaming, ya seperti malam ini juga ada ibadah streaming. Tapi beberapa jemaat yang saya tanya melalui WA, saudara, ketika saya tanya, Pak, Bu, masih ikut enggak ibadah live streaming? Mereka jawab, ikut sih Pak. Tapi ya terus terang Pak, rasanya beda. Beda seperti kalau ke gereja Pak. Saya setuju, saudara. Kenapa? Karena memang lokasinya berbeda, situasinya berbeda, saudara. Orang-orangnya berbeda, atmosfernya juga bisa saja berbeda. Jadi seolah-olah impuls semangat yang baru ataupun kekuatan yang baru itu sepertinya tidak cukup untuk memasuki hidup kerohanian kita. Udah gak pernah lagi ke gereja yang dulu bisa 4-12 kali, 10 kali. Tidak bisa lagi ditumpang tangan sama Pak Gembala. Gak bisa konseling lagi, langsung tatap muka. Gak ada lagi ngelihat Pak Jerry yang bersemangat memuji Tuhan. Gak ngelihat lagi, karena masing-masing di rumah, saudara. Sepertinya infus ataupun masukan-masukan dari luar itu terhenti. Dan terus terang, saudaraku yang dikasihi Tuhan, terus terang, sebagai hamba Tuhan, saya mengkhawatirkan ini. Sebagai hamba Tuhan di GBI Avenuel, saya khawatir yang positif ya. Saya khawatir. Kemudian saya berdoa, terus berdoa. Tuhan, pelihara umat-Mu, pelihara jemaat-Mu. Bukan pelihara secara ekonomi aja, saudara. Bukan berbicara soal kesehatan aja, enggak.
Ya, itu juga penting, itu juga kita doakan. Tapi lebih dari itu saya berdoa, Tuhan pelihara umat-Mu. Jangan sampai mereka jatuh terlalu dalam. Sampai mereka lupa kepada Tuhan. Apalagi sampai mereka meninggalkan Tuhan. Kami sekeluarga terus berdoa bagaimana supaya Tuhan melalui Roh Kudus terus berbicara dalam hati Bapak Ibu. Bagaimana supaya terus semangat, terus bangkit di dalam Tuhan. Walaupun gak ke gereja, walaupun gak ketemu Bapak Gembala, walaupun tidak ada tumpang-tumpang tangan, walaupun tidak ada konseling, saya terus berdoa biar kita tetap bersemangat di dalam Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudaraku, renungan yang akan saya sampaikan kepada kita, yang saya sampaikan kepada kita pada malam hari ini saya beri judul latihan secara mandiri, saudara. Latihan secara mandiri. Melalui khotbah saya ini saya mau mengajak kita semuanya untuk berhenti menjadi Kristen anak-anak, saudaraku, yang harus dilayani, yang harus disediakan segala sesuatunya, yang harus diawasi, yang harus diingatkan. Kiranya melalui khotbah saya ini, melalui ayat firman Tuhan yang akan kita baca bersama malam hari ini, kita tergugah hatinya untuk tidak lagi menjadi anak-anak Kristen. Untuk tidak lagi menjadi Kristen anak-anak maksud saya. Ayo kita belajar bertumbuh secara dewasa. Walaupun tidak ada Bapak Gembala yang memperhatikan kita, walaupun tidak ada WL yang mengkomando kita untuk memuji menyembah Tuhan di rumah kita masing-masing, tapi kita tetap semangat menyembah dan memuji Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita lihat dulu Alkitab kita di dalam 1 Timotius 4 ayat 7 dan ayat 8. 1 Timotius 4 maksud saya, ayat 7 dan ayat 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Rasul Paulus mengingatkan anak rohaninya yang bernama Timotius, saudara. Timotius, anakku, entahkah aku bersama denganmu atau tidak bersama denganmu, sebagai orang tua rohanimu, aku ingatkan kamu. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani itu terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, baik untuk hidup hari ini, hidup di dunia maksudnya, maupun untuk hidup yang akan datang, untuk kekekalan maksudnya. Tidak mungkin seorang Rasul Paulus akan terus bersama dengan anak rohaninya yang bernama Timotius, saudara. Jangankan antara orang tua rohani dengan anak rohani, suami istri yang menikah saja, yang sudah puluhan tahun saja tidak bisa bersama-sama dalam 24 jam sehari. Tidak bisa. Tidak bisa. Rasul Paulus selalu melayani Timotius, ingatkan Timotius, ajarkan Timotius, awasi Timotius. Tidak bisa. Itu sebabnya ayat ini dikatakan latih dirimu. Jangan tergantung gua, jangan tergantung saya, nak. Kamu harus melatih dirimu secara mandiri. Bagaimana engkau sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Ayo Bapak Ibu Saudaraku, melalui firman Tuhan ini kita periksa diri kita. Kita cek kekristenan kita, hidup kerohanian kita. Saya katakan tadi hampir setengah tahun
Bagaimana hidup rohani kita? Masih baca Alkitab? Masih berdoa Bapak Ibu? Masih sediakan waktu untuk bernyanyi dan menyembah Tuhan? Masih ikuti ibadah streaming seperti ini? Jangan-jangan Bapak Ibu berkata, gak bisa Pak, gak ada waktu, gak ada semangat Pak, malas. Bapak Ibu jangan seperti anak-anak. Mulai hari ini yuk kita sama-sama belajar bertumbuh dewasa. Amin. Yuk Bapak Ibu. Bukan kemauan kami hamba-hamba Tuhan untuk tidak melakukan ibadah bersama-sama. Nah, melalui streaming ini saya kasih tahu, saya bocorkan dikit saudara. Tadinya kita sudah sepakat kita akan lakukan ibadah tatap muka itu mulai di awal Oktober bulan depan. Kita sudah rancang saudaraku pertemuan pengurus dan penata layan untuk membahas, mempersiapkan semua hal itu. Hampir saya umumkan di grup, tapi tiba-tiba ada berita PSBB lagi. Bukan kemauan kami saudaraku untuk tidak mendoakan Bapak Ibu secara langsung, untuk tidak besuk Bapak Ibu satu-satu. Tapi kita harus jaga. Seandainya pun kami tidak takut ke rumah Bapak Ibu, kan kami nggak tahu Bapak Ibu takut sama kami. Bisa aja Bapak Ibu berkata, ngapain Pak Pendeta datang? Jangan-jangan bawa COVID ini, bawa COVID ini, bawa COVID ini. Ya kan? Apalagi ketika pendeta tumpang tangan, Bapak Ibu langsung ngilak, ya kan? Takut begitu. Jadi bukan kemauan kami untuk tidak melakukan semuanya itu. Situasi dan kondisi membuat kita seperti ini. Tapi apakah situasi dan kondisi ini harus membuat kita down rohaninya saudara? Apakah situasi COVID pandemi ini harus membuat kita lemah? Pengiringan kita kepada Tuhan berkurang, kesungguhan kita berkurang. Sebagai hamba Tuhan dari mimbar ini saudaraku, selain saya berdoa secara pribadi, malam ini saya mengajak kita semuanya, ayo jangan terus jadi Kristen anak-anak, belajar dewasa, belajar mandiri. Amin. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani, senam, aerobik, apa itu namanya lagi, zumba, apalagi fitness saudaraku, itu bagus. Latihan fisik itu bagus, apalagi main sepeda, ya kan? Udah sehat, mata fresh lagi, ya kan? Melihat sekitar, apalagi di Pantai Indah Kapuk begitu, oh di pinggir pantai naik sepeda, oh mantap saudara. Bagus olahraga, bagus latihan fisik itu bagus, tapi itu terbatas gunanya. Ya hanya untuk fisik, hanya untuk tubuh aja. Dari yang tadinya one pack, ya berubah jadi apa namanya, six pack, ya bagus, bagus, keren. Tapi hanya sebatas itu. Tapi latihan ibadah setiap hari, setiap waktu itu berguna dalam segala hal. Berguna untuk hidup hari ini. Kita bisa dekat dengan Tuhan, sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan, kekuatan Tuhan, berkat-berkat Tuhan turun terus dalam hidup kita. Tapi berguna juga untuk hidup yang akan datang. Tuhan terus persiapkan kita memasuki langit baru dan bumi yang baru. Satu saat ketika kita meninggal, kita menutup mata, Tuhan membawa kita ke tempatnya di sorga yang mulia itu selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudaraku, mari bersama-sama latih diri kita. Latih terus beribadah saudara. Latih terus, jangan berhenti. Beberapa minggu yang lalu, kalau nggak salah 3 minggu yang lalu saudara, saya mengajak istri dan anak-anak saya untuk menonton satu film. Dari rumah saudara tentunya, bukan di bioskop. Dari rumah kita nonton sama-sama. Film ini mengisahkan saudaraku, di satu desa terjadi keributan. Keributan yang saya maksud adalah penjahat-penjahat gak tahu datang dari mana tiba-tiba memasuki desa,
dan menghajar semua penduduk desa, membunuh, memporak-porandakan desa mereka. Ada satu keluarga, saudaraku, yang terdiri dari ayah, ibu, dan 3 anak. Anak yang pertama perempuan, ya masih SD lah. Masih SD, ya lebih kurang kelas 3, kelas 4 SD. Anak yang kedua cowok. Kalau dari fisiknya di dalam film itu nggak jauh beda jaraknya, saudara, umurnya. Paling beda setahun 2 tahun. Dan anak yang ketiga itu masih bayi, masih harus digendong, saudara. Pada saat kerusuhan terjadi di tengah malam, saudaraku, papanya cepat-cepat berkata kepada istri dan anak-anaknya, ayo kita kabur, ayo kita kabur. Terus mereka kabur, saudaraku, ke tengah hutan. Nah, si bapak ini, saudaraku, berpikir ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya dia berkata kepada istri dan anak-anaknya, kamu jalan duluan, saya pulang dulu sebentar ke rumah, ada yang ketinggalan. Dia balik, saudaraku. Begitu si ayah ini nyampe di rumah, terdengar suara tembakan. Ibunya kaget, sang istri kaget, saudaraku. Kemudian istri bilang sama anak-anaknya, nah kamu duluan, aku mau lihat papa. Dikira papanya ditembak, saudara, suaminya ditembak. Kemudian sang istri balik ke rumah, saudara. Nah, apa yang terjadi? 3 orang anak ini, saudaraku, terlunta-lunta di tengah hutan yang mereka tidak kenal. Tidak ada papa, tidak ada mama, saudara. Luar biasanya kedua anak yang masih kecil ini tidak hanya bertanggung jawab untuk menjaga hidupnya masing-masing, tapi mereka juga punya beban bagaimana menjaga adik mereka yang masih bayi, saudara. Wah, film itu sengaja saya ajak keluarga supaya anak-anak saya juga belajar dari film itu. Wah, perjuangan mereka nggak gampang, saudara. Kedua anak yang kira-kira masih SD ini, saudaraku, tidak berkata kepada saudaranya yang lain. Mereka tidak berkata, kita menyerah aja, ayo kita cari papa mama kita, nggak apa-apa kita mati juga. Enggak, mereka nggak berkata demikian. Mereka berkata, saudaraku, papa mama tidak bersama dengan kita lagi, kita harus bisa. Dan singkat cerita, kedua anak ini bersama dengan adiknya masih bayi, mereka terus lari ke hutan, saudara. Dan mereka di sana bersembunyi, jauh dari desa. Dan apa masalah selesai? Oh, enggak selesai. Bagaimana mereka harus hidup di tengah hutan? Bagaimana mereka menghadapi binatang buas yang ada di sana? Mereka berjuang. Sampai satu ketika, sang anak yang cowok, yang nomor 2 berkata, Kak, kamu di sini aja sama adik. Aku ke kota. Aku ke kota karena ternyata mereka sudah ada di perbatasan, saudaraku. Bukan balik ke desa mereka, tapi dia mau ke kota cari kerja. Saya harus cari kerja supaya kita bisa makan. Dan benar itu anak laki-laki bekerja, saudara. Ada orang tua yang kasihan melihat dia, akhirnya dipekerjakan. Cukuplah untuk makan mereka sehari-hari. Nah, dari kisah ini apa yang bisa saya sampaikan kepada kita, saudara? Ketika anak itu tidak mau hidupnya berhenti sampai di situ, walaupun papa mamanya tidak ada, walaupun mereka tidak dilayani lagi, walaupun mereka tidak diperhatikan lagi, walaupun hidup mereka tidak diawasi lagi, tapi mereka fight, mereka berjuang, saudara. Timbul satu kedewasaan, sifat yang dewasa dari dalam hati mereka. Tanggung jawab muncul dari hidup mereka. Dan mereka akhirnya berhasil, saudara. Mari sebagai orang Kristen, saudaraku, saya juga berkata kepada kita, walaupun tidak ada yang memperhatikan kita, walaupun tidak ada pendeta, tidak ada hamba Tuhan yang mengawasi kita, tapi ayo sama-sama latih diri kita. Latih diri kita, Bapak Ibu. Tetap datang beribadah kepada Tuhan. Tetap beribadah kepada Tuhan. Tetap baca Alkitabmu. Tetap berdoa, bernyanyi, menyembah Tuhan. Ikuti streaming yang ada, Bapak Ibu. Amin. Kita harus terus bertumbuh.
Kalau Bapak Ibu ingat khotbah saya beberapa bulan yang lalu, memperhatikan posisi perjalanan rohani kita. Kita tidak boleh jalan di tempat. Kita tidak boleh parkir. Kita tidak boleh mundur, apalagi kabur dari Tuhan. Tapi kita harus terus maju, terus bertumbuh di dalam Tuhan. Apakah COVID ini bisa menghentikan pertumbuhan kita? Sebagai hamba Tuhan saya bilang, yuk jangan berhenti. Terus maju, terus bertumbuh di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ayo Bapak Ibu. Tidak ada yang bisa ngatur kita. Apalagi seorang suami kan. Apalagi seorang suami. Istri bilang, Bi ikut streaming. Ngantuk gua, lu aja. Udah, istri mah gak berani. Takut ribut. Daripada ribut udah terserah lu dah. Gitu kan? Suami-suami. Jangan jadi Kristen anak-anak. Sebagai hamba Tuhan di gereja ini saya ajak kita semuanya. Belajar dewasa. Tanpa disuruh Pak Iwan, tanpa disuruh Pak Jerry, tanpa disuruh Pak Hasan, Pak Willy. Miliki kerinduan dari dalam diri kita. Jam 7 malam ada IP. Klik linknya. Ikuti ibadahnya. Like dan subscribe akunnya. Ya kan? Hari Minggu. Jam setengah 11, 1 jam setengah aja Bapak Ibu sampai jam 12. Ikuti. Tapi Pak Pendeta, ini ya perhatikan ya. Tapi Pak Pendeta, ya saya juga ibadah Pak. Ibadah juga. Tapi saya enggak ikuti streaming GBI Venuel Pak. Saya ikuti streaming gereja lain. Boleh enggak? Boleh enggak Pak? Boleh enggak Bu Ica? Pak, di gereja kita kan yang khotbahkan ya Pak Jerry lagi, Cornel lagi, ya Pak Hasan lagi, Pak Willy lagi. Pak maaf ya saya nggak ikut streaming GBI Venuel, saya ikut streaming gereja lain. Oke, Bapak Ibu Saudara saya mau katakan begini, Bapak Ibu mau ikut streaming gereja lain boleh, nggak masalah, nggak masalah. Sekali lagi nggak masalah, asal kau bertumbuh ya. Asal bertumbuh. Tapi begini Bapak Ibu, tapi begini. Yang ibadah streaming kita ikuti dulu. Ikuti dulu. Kalau kau mau nonton Pastor Benihin atau yang lain-lainnya, boleh kok setelah streaming kita selesai. Sebelum tidur yuk putar tuh Pendeta Benihin misalnya. Ya kan? Enggak masalah. Saya pun pendeta banyak belajar dari YouTube, Saudara. Banyak pendeta-pendeta kan di situ. Saya juga belajar, dengar khotbah mereka. Enggak masalah. Tapi saudaraku, yang streaming ini jam 7, setengah 11, ikuti dulu. Yang setuju katakan amin. Awas lu. Ikuti dulu. Kalau nanti ada pendeta Jerry yang lain di luar sana yang lebih keren, boleh kok nanti malam sebelum tidur ya kan. Atau setelah ibadah kita selesai putar lagi dia punya, gak masalah. Tapi perhatikan juga Bapak Ibu ya. Karena banyak juga ajaran-ajaran yang tidak sehat yang berseliweran di sana. Oke Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dari khotbah ini sekali lagi saya mau mengajak kita, ayo. Apakah Rasul Paulus melakukan hal yang sama? Coba kita baca di 1 Korintus 9 ayat 27. 1 Korintus 9 ayatnya yang ke-27. Kalau tidak ada di layar handphone Bapak Ibu, dengar aja saya bacakan buat kita semuanya. 1 Korintus 9 ayat 27, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi aku, kata Rasul Paulus, aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah aku beritakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak.
Jadi sebagai hamba Tuhan, dia tidak hanya memberitakan Injil saudara, supaya orang lain bertobat, orang lain diselamatkan. Tidak. Tapi dia sendiri berkata, aku pun melatih tubuhku. Aku pun melatih diriku untuk terus beribadah kepada Tuhan. Supaya setelah beritakan Injil, jangan yang mereka-mereka itu diterima, gua sendiri ditolak. Rasul Paulus yang hebat begitu, dia ngomong begitu saudara. Gua juga takut bro, ditolak sama Tuhan. Gua juga takut bro, nanti gua injilin lu yang selamat, gua kagak. Gua takut, kata Rasul Paulus. Itu sebabnya dia berkata, aku juga melatih tubuhku. Jadi Rasul Paulus tidak hanya menyuruh kita, meminta kepada kita untuk melatih tubuh kita untuk beribadah kepada Tuhan. Dia sendiri pun melakukannya saudara. Kalau Rasul Paulus pun dengan gentar dia berkata, aku juga melatih tubuhku. Masakan kita tidak mau melatih diri kita beribadah kepada Tuhan. Dan ibadah itu kan bukan hanya di gereja Bapak Ibu, setuju? Amin saudara. Ibadah yang sesungguhnya itu bukan ibadah di gereja. Kalau Bapak Ibu teliti membaca ayat firman Tuhan, janganlah kita menjauhkan diri dari apa? Dari pertemuan ibadah, bukan dari ibadah. Ada kata pertemuan. Pertemuan bahasa Inggrisnya meeting. Kumpul. Itu yang kita lakukan di gereja, kita kumpul. Tapi ibadah yang sesungguhnya itu bukan hanya di gereja. Jadi kalau COVID melanda dunia, melanda Indonesia, melanda Jakarta, jangan berhenti beribadah. Karena ibadah bukan hanya di gereja, tapi di rumah kita pun kita beribadah saudara. Ketika kita melayani suami, melayani istri, melayani anak-anak, ketika kita melakukan segala macam tanggung jawab kita dengan penuh cinta kasih, kita sedang beribadah kepada Tuhan. Ketika kau baca Alkitabmu di kamarmu, kau berdoa walaupun hanya 5 menit, engkau sedang beribadah kepada Tuhan. Ketika engkau belajar memberkati sesamamu, engkau lihat di masa pandemi ini saudaraku, mereka butuh ditolong dan engkau rela untuk membagikan hartamu kepada mereka, engkau sedang beribadah kepada Tuhan. Jangan takut walaupun kita tidak beribadah di gereja ini, kita bisa melakukan berbagai ibadah di tempat lain. Amin Bapak Ibu. Latih diri kita, jangan lagi tergantung orang. Kalau dulu mereka ke gereja, kita ke gereja. Ya kan, dulu waktu sebelum COVID, mereka serius menari, melompat-lompat memuji Tuhan. Kita juga ikut-ikutan. Waktu mereka sampai menangis, menyembah Tuhan, kita juga ikut-ikutan. Begitu mereka nggak ke gereja, kita juga nggak ke gereja. Begitu mereka malas memuji Tuhan, mereka diam aja, kita juga ikut-ikutan. Saudaraku, itu anak-anak saudara. Itu anak-anak. Kristen ikut-ikutan. Ayo dewasa. Amin. Ayo latih diri kita. Walaupun tidak diawasi, walaupun tidak disuapi, ibarat anak kecil saudaraku, tapi kita makan itu firman Tuhan. Terus baca Alkitab kita. Terus berdoa, sembah Tuhan kita. Dan terus hidup benar di hadapan Tuhan. Yang setuju sekali lagi katakan amin. Doa dan harapan kami Bapak Ibu, walaupun kita tidak bertemu, kita tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Satu saat pemerintah berkata, boleh kumpul lagi di gereja, boleh lakukan pertemuan ibadah lagi. Nah kita nongol lagi, amin Bapak Ibu. Jangan sampai begini, loh Bu Ica mana? Kok COVID udah berlalu, tapi Bu Ica nggak nongol-nongol? Ini contoh. Kok COVID udah berhenti, kok Bu Ica nggak pernah ke gereja lagi? Habis Pak, ditelan COVID. Maksudnya bukan mati secara fisik, rohaninya mati karena 6 bulan tidak melatih tubuh untuk beribadah kepada Tuhan.
Satu saat ketika pintu gereja terbuka lebar bagi kita semuanya, kita nongol lagi saudaraku. Kita ketemu lagi, kita bertatap muka, kita salaman, kita pelukan lagi. Sama-sama menyembah Tuhan lagi. Kita sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Saya undang pemusik untuk maju ke depan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Mari pejamkan matamu, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Ora lama sandera lama takara lama nama. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, WL dan Singer, kau dapati aku Mari angkat tanganmu, sama-sama katakan, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati. Sekali lagi, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis. Kami mau bertumbuh dewasa Tuhan, tidak terpengaruh, tidak diatur oleh luar dari diri kami. Kami mau terus melatih tubuh kami beribadah kepada Tuhan dengan sungguh. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kami percaya dalam segala hal, dalam segala perkara Allah kami turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami. Bapa, melalui kebenaran firman-Mu hari ini, kini tiba saatnya kami yang mengambil keputusan untuk tidak terlena, untuk tidak terbawa arus dengan situasi dan kondisi yang ada. Tapi sebagai anak-anak-Mu yang sudah mengecap berbagai macam kebaikan-Mu, yang sudah mengalami berbagai macam pertolongan-Mu, kami mau mengambil keputusan bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Kami mau melatih tubuh kami. Kami mau terus berjuang. Kami mau tetap bersemangat, bergairah, mengiring, mengikut Engkau ya Tuhan. Sekalipun tidak ada manusia yang melihat kami, sekalipun tidak ada orang yang menilai kami, tapi Tuhan melihat kami semuanya. Bapa, di hadapan-Mu kami mau belajar terus memberikan yang terbaik kepadamu Tuhan. Jamah setiap umat-Mu, anak-anak-Mu yang mendengarkan, menyaksikan live streaming ini, bahkan sesudahnya di siaran ulangnya, Tuhan biar kami semuanya berubah. Kami mau beri kami kemampuan, Roh Kudus beri kami pertolongan. Roh Kudus pegang tangan kami, berjalan bersama Tuhan selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang diberkati. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara. Shalom.